baca firman Tuhan kan? Sopa malas baca, malas masuk gereja lagi. Kok dengan apa? Yang ketiga, dia rajin beribadah. Kalau orang rajin beribadah, itu ukurannya dia dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya akan mengukur Bapak Ibu untuk dekat dengan Tuhan dari mana? Coba. Jangan Anda bilang, oh saya dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, ibadah saja banyak alasan. Kalau ibu-ibu alasan apa? Cuci pakaian lah. Aduh, menyimpan. Loh, itu rumah kapal tak bongkar jadi. Saya tidak ibadah karena rumah kapal tak bongkar. Baru bilang, oh saya dekat dengan Tuhan. Makanya jangan heran, waktu situasi tidak tenang, oh dia lebih parah, tidak tenang. Banjir datang, oh Tuhan, ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Aduh, cukup sudah itu banjir Tuhan. Tidak tenang. Haleluya. Kalau kita rajin ibadah, rajin dengan firman Tuhan, rajin berdoa, oh biar banjir besar dia, enjoy saja. Oh saya tahu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Tenang di saat situasi tidak tenang. Dan dia tahu kunci. Karena dia dekat dengan Allah. Ukuran orang dekat dengan Tuhan mana? Beda. Tadi saya katakan, saya ulang-ulang bilang, biar Anda mengerti dekat dengan Allah. Kalau manusia, ukurannya, parameternya jarak. Tapi kalau dengan Allah, ukurannya bukan jarak. Karena Allah roh adanya. Di mana ukurannya? Tidak tahu. Makanya orang waktu menghadapi situasi tidak tenang, waktu menghadapi kesulitan, kadang-kadang orang malah seperti orang tidak ada harapan lagi. Haleluya. Karena ukuran orang kalau rajin ibadah, orang kalau rajin dengan firman Tuhan, orang kalau rajin berdoa, saya yakin saudara, dia pasti akan tenang. Kenapa? Karena Alkitab memberi jaminan, pengalaman Daud, dekat Allah aku tenang. Pertanyaan saya, apakah saudara tidak percaya firman Tuhan? Haleluya. Pasti percaya firman Tuhan. Makanya kalau dekat dengan Allah, ciri satu-satunya dalam ibadah, bunuh handphone. Haleluya. Sementara ada cincin cacat. Jadi handphone itu di silent. Kalau nggak ngerti tanya, tolong bagaimana cara silent? Silent. Paling tidak. Saya kalau orang telepon begitu bunyinya. Makanya saya kasih di meja. Kalau orang telepon di meja saat tidur, saya ketahuan. Meja bunyi. Oh, ada orang telepon. Apalagi ibadah, waduh, jangan. Orang kalau dekat dengan Tuhan ibadah, dia silent. Haleluya. Sementara ibadah orang telepon, enggak usah diangkat. Anda lebih menghargai mana? Menghargai yang memberkati Anda atau menghargai orang yang kasih berkat? Kadang-kadang kita lebih menghargai orang yang kasih berkat. Ini bos ini, pasti uang ini. Oh, iya. Siap. Dan menghargai orang yang memberi berkat. Yang sumber berkat itu yang harus kita hargai. Itu yang harus kita hormati. Sementara ibadah, sementara dia menyampaikan firman, meskipun toh juga waktu ada ibadah telepon dia, Pak maaf tadi saya ibadah, saya yakin dia mengerti Anda. Dan dia akan berkata, itu jauh lebih penting daripada aku angkat saya telepon tadi beberapa jam sebelumnya. Haleluya. Amin. Begitu, itu orang dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah, model dan ukuran parameter seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam situasi tidak tenang, dia pasti tenang. Kenapa? Alkitab tidak pernah salah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi tolong kalau ada ibadah, handphone di silent, siapapun yang angkat, biar presiden lagi yang lari keluar. Ada Pak Julianus ini, yang paling parah sekali laki-laki saja. Pak Martin sementara khotbah, dia keluar baterai. Iya, mati dulu, sabar boleh. Iya. Pak Martin langsung
Tolong mengganggu saya. Memang bukan mengganggu Pak saja, tapi mengganggu Tuhan. Haleluya. Nah, kita harus uji bagaimana dekat dengan Tuhan. Makanya saudara tidak pernah tenang pada saat situasi yang tidak tenang. Sulit saudara mau tenang dalam situasi mencekam, karena ukuran dekat dengan Allah tidak Anda penuhi. Haleluya. Tapi bukan maksudnya saya bilang paparangan karena paparangan militer, bukan. Karena paparan tidak tahu saya mungkin. Haleluya. Tapi memang ini ayat saya harus sampaikan. Ini bukan soal menuduh si A, si B, si C termasuk. Memang harus disampaikan. Ukuran orang dekat dengan Allah cuma di situ. Bagaimana dia menghargai kehadiran Allah. Bagaimana dia menghargai ibadah. Tadi saya bilang beribadah. Itu ukuran orang dekat dengan Allah. Rajin ibadah, menghormati, menghargai ibadah. Itu namanya dia menghargai kehadiran Allah dalam sebuah ibadah. Haleluya. Dan yang seperti ini disebut dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah, Alkitab berkata, pasti tenang di saat situasi yang tidak tenang. Haleluya. Itu yang pertama. Tenang dalam situasi yang tidak tenang. Alkitab memberi jawaban, dekat dengan Allah. Pertanyaan, dekat dengan Allah itu yang bagaimana? Dekat dengan Allah, rajin berdoa, rajin dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, dan rajin beribadah. Menghargai, menghormati ibadah, kehadiran Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah model begini sudah pasti tenang pada situasi yang tidak tenang. Pasti tenang pada situasi yang mencekam. COVID-19, pandemi, corona, orang semua tidak tenang. Tapi orang yang dekat dengan Allah pasti tenang. Amin. Haleluya. Orang takut jalan-jalan, tapi kita tenang saja. Kita bisa jalan-jalan. Paparangan luar biasa, bisa jalan ke sini. Ya. Haleluya. Jadi orang tidak perlu takut. Daud menghadapi situasi ayat 45 itu saya temukan di sanalah dia mengalami satu situasi yang sangat mencekam, ya, dan membuat banyak orang menghadapi model begini pasti tidak tenang karena mengancam jiwa, mengancam hidupnya. Haleluya. Tapi dia bisa berkata, dekat Allah aku tenang. Dia mengalami ketenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu yang bagaimana? Tadi saya katakan. Haleluya. Kebenaran yang kedua yang perlu kita perhatikan saudara, supaya kita bisa tenang di dalam situasi yang tidak tenang ataupun mencekam. Haleluya. Perhatikan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ayatnya yang ke-6, 7, 8. Ayat 6, 7, 8 kalau saudara perhatikan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada dialah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Ayat 6, 7, 8 ini pengakuan daripada Daud terhadap Allah dan Tuhannya, pengakuan kebergantungan dia kepada Tuhan. Artinya ayat ini saya mau kasih garis bawahi poin kedua untuk kita bisa tenang pada situasi yang tidak tenang. Pertebal iman, pengakuan kepada Tuhan bahwasanya, dengar baik, cuman Tuhan yang bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Corona tidak bisa membunuh saudara dan saya. Kenapa? Karena hidup mati saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan. Karena itu tebalkanlah imanmu, pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Katakan, Tuhan engkau gunung batuku dan kekuatan. Amin. Perbesar iman kita. Orang yang besar iman bisa tenang pada situasi yang tidak tenang. Tapi orang yang kecil iman, orang bilang iman
kacang-kacang. Ya, iman kerupuk. Orang yang begini pasti tidak tenang ketika diperhadapkan dengan situasi kesulitan, masalah. Pasti dia tidak tenang. Haleluya. Tapi lihat Daud, saudara. Dia membuat pengakuan statement dia. Dia mempertebal imannya. Pengakuan dia bahwa Tuhan gunung batuku, hanya kepadanya lah aku akan mendapatkan kekuatan. Ini bicara iman, Pak. Haleluya. Sejauh mana iman Anda kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang mencekam? Sejauh mana keyakinan Anda pada Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak tenang? Sejauh mana kebergantungan Anda kepada Tuhan pada saat situasi mencekam, pada saat ada masalah, pada saat ada persoalan? Sejauh mana imanmu? Sebesar apa imanmu, itu menentukan Anda bisa tenang pada situasi yang tidak tenang. Tapi kalau iman kecil, aduh kasihan. Baru banjir saja sudah teriak. Saya buka FB, ada jemaat kita banjir. Sampai dia, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan dosaku ampunilah Tuhan. Cukup sudah Tuhan yang kemarin, jangan masuk lagi. Haleluya. Haleluya. Apa hubungannya dosa dengan banjir? Tapi karena itulah orang kalau tidak tenang dalam situasi yang mencekam, ya macam-macam keluar. Ya, haleluya. Yang pertama yang muncul itu apa? Dia merasa bersalah. Kalau sudah merasa bersalah, ya itu pasti minta ampun. Kenapa saya minta ampun? Saudara, haleluya. Tidak salah Anda minta ampun pada situasi-situasi begitu. Tetapi Daud mau beritahu bahwa saudara, sebelum Anda memasuki wilayah ketidaktenangan, Anda harus tahu bahwa sebenarnya kita bisa tenang dalam situasi itu. Amin. Haleluya. Jangan suruh masuk di situ ya. Kalau suruh masuk di situ, ya pasti Anda akan minta ampun segala macam, keluar segala macam. Ya, haleluya. Padahal Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin, saudara. Haleluya. Hanya kehilafan kita saja kita melakukan kesalahan. Tapi saya pastikan, saudara, kalau yang pertama kita dekat dengan Tuhan dengan barometer yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, kalau kita pertebal iman kita. Markus berkata, murid-murid yang mereka bilang, minta sama Tuhan untuk memperbesar iman. Haleluya. Jadi iman itu bukan stagnan. Iman itu bukan begitu saja. Iman itu bisa di-upgrade. Haleluya. Dalam bahasa kerennya, iman itu bisa di-upgrade. Amin. Haleluya. Dengan cara apa? Lihat Daud. Dia berkatakan, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau gunung batuku, kepada mula aku berharap, karena cuma datang daripadamu keselamatan. Itu namanya mengupgrade iman. Ada orang tidak mengupgrade iman. Waktu percaya dulu itu hebat, makanya kasih mula-mula itu luar biasa. Kalau kasih mula-mula itu dia punya lagunya mantap. Melayani lebih sungguh. Wih, itu baru bertobat itu. 5 tahun, 10 tahun selesai sudah bertobat, lagunya berubah. Tapi saya tidak mau kasih tahu saudara. Haleluya. Padahal iman itu harusnya di-upgrade terus. Waktu mulai bertobat, luar biasa cintanya pada Tuhan. Lama-kelamaan tambah. Bukan justru menurun. Haleluya. Itulah Daud. Makanya saudara, saking hebatnya iman Daud, dalam situasi yang tidak tenang, Daud itu bisa tenang. Haleluya. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Haleluya. Ayat 9 bagian B dikatakan firman Tuhan. Ayat 9. Percayalah pada Tuhan setiap waktu, hai umat. Bayangkan saudara, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat.
Ini arahan daripada Daud. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Kebenaran yang ketiga yang bisa membuat kita tenang pada situasi yang tidak tenang, pada situasi yang mencekam. Yang ketiga di sini, saudara, jangan putus-putus bangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dengar baik, dikatakan ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu. Maksudnya jangan putus-putus. Jangan percaya waktu tanggal muda. Pas terima gaji dapat bonus, kok percayanya luar biasa. Tapi di sini dikatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Tidak dilihat dari tanggalnya, tidak dilihat dari keadaan situasi. Haleluya. Setiap waktu. Garis bawah itu setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan saudara dan saya. Karena itu saya kasih garis bawahi, supaya kita tetap tenang pada situasi yang tidak tenang. Yang ketiga, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan putus. Jangan putus bangun hubungan dengan Tuhan. Saya berulang-ulang kali sampaikan kepada saudara, dimanapun saudara berada, dimanapun tempatnya, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu saya mau beritahu, bukan di gereja saja, bukan pada saat Anda beribadah, bukan pada saat Anda ada persekutuan, bukan itu saja. Di mana saja kita perlu jangan putus membangun hubungan dengan Tuhan. Hati itu selalu terangkat pada Tuhan. Di mana saja saudara dan saya berada, saya mau beritahu, terus bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Mungkin saudara bersyukur. Saya ulang bilang, di atas motor bersyukur, di atas kapal bersyukur, di atas pesawat bersyukur. Di mana saya sudah beri, naikkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Itu namanya saudara percaya kepada Allah setiap waktu. Haleluya. Hai umat, curahkanlah. Bicara curahkanlah itu, saudara, bisa saja diartikan doa. Amin. Bisa saja diartikan doa. Karena itu kalau saya bilang jangan putus hubungan dengan Tuhan, itu sama dengan kita jangan jemu-jemu berdoa. Di Lukas bilang begitu. Yesus bilang, jangan kamu jemu-jemu berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jangan jemu-jemu setiap waktu. Haleluya. Kalau ini yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, kalau pengalaman Daud seperti ini yang kita buat, haleluya, biar tidak tenang, kita bisa tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan memberi jaminan buat saudara dan saya. Dekat dengan Allah, kita bisa tenang. Haleluya. Saya simpulkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tenang pada situasi yang tidak tenang dan mencekam? Yang pertama, dekat dengan Allah. Bagaimana mengukur kita dekat dengan Allah? Ada 3. Rajinlah berdoa, rajinlah dengan firman, rajinlah beribadah. Cuma itu kita bisa ukur orang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan roh adanya. Tidak bisa diukur dengan cara. Bahkan kalau saudara belajar teologi, Tuhan itu transcendent. Dia tidak bisa dihampiri. Haleluya. Karena roh. Tetapi dengan baik, kita bisa dekat dengan Dia dengan cara ini, seperti pengalaman Daud. Haleluya. Yang kedua, supaya kita bisa tenang pada situasi yang tidak tenang dan mencekam, ataupun masalah kesulitan yang tiba-tiba muncul, kita bisa tenang manakala saudara dan saya mengupgrade iman kita. Iman harus di-upgrade, ya, diperbesar kalau dalam Injil Markus. Haleluya. Kalau dalam
Bahasa saya dalam Mazmur ini, pertebal iman kita. Jangan iman tipis. Iman tipis itu mudah tersinggung, mudah dipengaruhi, mudah diprovokasi, mudah terganggu dengan keadaan. Itu iman tipis. Kalau iman tebal, haleluya, tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terprovokasi, ya, amin, haleluya. Dan yang terakhir, jangan putus-putus bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap waktu Bapak Ibu Saudara, demi kebaikan Bapak Ibu sekalian, setiap waktu bangunlah hubungan dengan Tuhan. Terus berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita putus. Jangan sampai hanya karena situasi dan keadaan baru kita membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketiga hal ini akan menolong kita untuk tetap merasa tenang pada situasi yang tidak tenang ataupun mencekam. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin buat firman Tuhan. Mari pemain musik singer maju ke depan. Kita akan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan tak pernah janji langit selalu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat firman. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita pada situasi yang tengah kita hadapi hari-hari ini, bahwasanya kita harus bisa menjadi tenang dan merasa tenang. Haleluya. Tak pernah janji Jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya Tuhan tak pernah janji langit selalu yang Dia janji buat saudara dan saya. Beri kekuatan, berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah Dia janji tidak berjanji jalan yang kita akan lalui selalu. biru, Haleluya. tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Berikan kita kekuatan. berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyerah. Mujizat Tuhan masih ada. Menyerah, Pertolongan Tuhan masih ada. putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Memang benar bahwa Dia tidak pernah berjanji langit selalu biru buat saudara sekalian. Yang Dia janji Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah berjanji jalan kita mulus menjalani kehidupan ini, Tuhan, saudara. Tapi yang Dia janji Dia selalu memberikan kekuatan bagi kita agar kita sanggup mampu menjalani hidup ini di tengah-tengah jalan yang tidak merantai. Haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu
firman-Mu, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Engkau yang berkata-kata buat kami. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan menolong kami dengan kami mendengarkan kebenaran firman. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, meteraikan firman ini buat kami semua Tuhan, agar kami menjadi orang yang bisa tenang pada situasi yang tidak tenang. Kami bisa menjadi orang yang tenang pada situasi yang mencekam. Kami bisa menjadi orang yang tenang pada situasi yang sulit sekalipun Tuhan. Sama seperti Daud Tuhan, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah keliru dan tidak pernah berdusta Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Apapun pergumulan jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah shift pertama ini Tuhan, Tuhan Engkau tolong. Tuhan dengar doa kami. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau buka jalan. Tuhan tolong kami, keluarga-keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi doa kami saat ini. Karena itu hamba percaya, hamba yakin Tuhan, mata-Mu sedang melihat setiap hati yang sedang terangkat kepada-Mu saat ini. Engkau sedang menilik kami masing-masing Tuhan, dan berkata, Tuhan pasti akan buka jalan. Terima kasih, mujizatnya masih ada dan masih berlaku Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan, mulai dari pengucapan syukur kami, mulai dari persepuluhan kami, dan juga persembahan kolekta dan yang lain. Apapun yang disiapkan oleh gereja, Tuhan memberkati setiap kami yang akan memberikan persembahan ini. Dalam nama Yesus, firman-Mu ya dan amin dan tidak pernah keliru. Karena itu kami berdoa, genapilah firman-Mu bagi kami yang akan memberi dengan rasa sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Buka tingkap langit. Tuhan curahkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Usaha pekerjaan kami dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati. Lumbung-lumbung kami diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan binatang pelahap dalam nama Yesus. Dijauhkan pundi-pundi yang berlubang dalam nama Yesus. Hamba batalkan dan hadir dalam nama Yesus. Setiap pundi-pundi yang berlubang, binatang-binatang pelahap, hamba tolong dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah diberkati oleh Tuhan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat firman dan kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita akan memberikan korban syukur bagi pekerjaan Tuhan. Bye.
Tuhan, sebelum kita mengakhiri pada kita, ada satu hal yang mau saya kembali ingatkan kepada kita semua. Kan kalau diperhatikan, sebetulnya sudah ada yang kurang disiplin dalam hal menjalankan hal yang satu ini penting, ya, jangan anggap remeh, yaitu protokol kesehatan. Ya, jangan main-main. Minta maaf, saya sebagai pengurus gereja harus ingatkan buat kita semua, ya. Minta maaf kalau saya mengingatkan, sampai sekarang di Jakarta belum ada gereja yang belum melaksanakan ibadah gereja di Jakarta. Kenapa diingat? Karena penting. Sebab saya perhatikan ada yang sudah tahu. Sebenarnya kalau kita baca protokol kesehatan yang diturunkan dari sinode, kalaupun dalam boleh pakai masker, karena dalam ruang tertutup pakai AC, artinya pakai masker. Itu nanti. Itu protokol kesehatan yang diturunkan dari sinode. Kau boleh dibaca. Jangan sampai ada apapun, saya dengan Bapak Kepala disalahkan. Berarti Bapak belum balas dengan pengurus yang lain tidak enak gimana, ya. Jadi kita tetap laksanakan seperti yang kita sudah laksanakan, ya. Dari rumah sudah pakai masker, sampai sini cuci tangan, meskipun suhunya masuk, tetap jaga jarak, ya. Harus tetap jaga jarak. Jadi protokol kita jalankan bukan saja di tempat ibadah, di rumah pun juga kita laksanakan. Di mall, di pasar, di mana saja, tetap kita jalankan sepanjang corona belum lenyap dari muka bumi ini. Ya. Kita tahu semua negara sebentar berjuang. Sebelum ada vaksin. Iya, sebelum ada vaksin. Kita bersyukur. Kayaknya sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Soalnya makanya untuk ditemukan vaksin ini, karena saya lihat ada beberapa negara termasuk Indonesia. Ya itu Tuhan buka jalan. Jadi kalaupun demikian tetap menjalankan kewajiban kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai ada apa-apa saya dengan teman-teman pengurus termasuk Bapak Gembala kami disalahkan, ya, jangan. Jadi tetap jaga jarak, ya. Haleluya. Itulah Pak Martin iman terhadap apa? Bicara saya terlalu, ya. Tapi ini penting. Oke. Saya kira itu yang harus saya sampaikan buat jemaat. Atas perhatian kita semua, saya menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, mesti jemput jemaat Tuhan sekali lagi untuk bangkit berdiri.
dengan siapa yang dapat disamakan. Tidak ada. Engkau lah kami yang termanis. Engkau lah yang termulia, yang terindah. Di jiwa kami hanya Engkau Yesus. Di hati kami hanya Engkau satu-satunya. Kami tidak akan pernah menduakan atau meninggalkan Engkau selama kami hidup. Itu tekad dari hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau lah yang Maha menyertai. Di situasi yang sesulit apapun, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terbukti kami ada lagi di saat ini untuk berjumpa dengan Engkau dalam ibadah raya ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat surga yang sudah Engkau curahkan bagi kami jemaat-Mu tanpa terkecuali. Kami semua akan pulang dengan damai dan sukacita di surga, karena berkat surga sudah kami miliki hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa untuk semua orang-orang kudus-Mu di bawah kolong langit ini tanpa terkecuali. Tuhan memberkati dalam nama Yesus dengan berkat rohani jasmani, terutama berkat kesehatan, umur panjang, keberhasilan. Para hamba-hamba Tuhan, para gembala, misionaris, penginjil, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kebutuhan Engkau cukupkan dalam nama, beri kesehatan, umur panjang. Berkati gereja Tuhan di seluruh dunia. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati. Tuhan pulihkan bangsa kami dari virus corona dalam nama Yesus. Tuhan terus buka jalan campur tangan agar vaksin untuk menangkal virus corona dapat ditemukan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan umat, Engkau tidak membuang umat, sebab umat adalah biji mata-Mu sendiri. Engkau melihat setiap orang-orang kudus di bawah kolong langit ini senantiasa berserah mengangkat tangan kepada-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup. Berkati tanah Papua, pulihkan tanah Papua dalam nama Yesus. Tolong kami semua yang ada di tanah Papua dan secara keseluruhan, kami sehat, kami bergandengan tangan untuk membangun tanah Papua. Beri kedamaian, kesejahteraan di tanah Papua. Setiap kota di mana kami berada, kota-kota di mana di situ anak-anak Tuhan, Tuhan jamin kesejahteraan Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau tahu pergumulan hidup setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya jawaban yang pasti sudah Engkau sediakan bagi setiap anak Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Terima kasih. Terima kasih. Berkati pemerintah tanah Papua, Papua Barat, para wali kota, bupati, para camat, lurah, kepala desa, Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Berkati jemaat GBI Al-Masih dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan. Berkati program pembangunan GBI Al-Masih dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau sementara bekerja bagi kami. Pada waktu yang sudah Engkau tentukan, kami akan memulai pembangunan gedung ibadah ini dengan biaya yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, bukan cara kami. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami semua disaringkan ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna senantiasa bersama kami. Kami akan melewati hari ini menjadi hari ke depan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan dari kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah bersyukur kita bersyukur. Mengakhiri ibadah edisi dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat pulang dengan selamat.
bukalah tanganmu terima berkat itu. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluargamu, karyamu, usahamu, pendidikanmu, semua diberkati oleh Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, bimbingan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, hamba menyampaikan berkat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. You